Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk teman-teman entrepreneur, teman-teman traveler dimanapun berada. Ini jam hampir setengah 12 malam dan saya lagi berada di Wonosobo. Tepatnya sedang berada di Desa Sundung Dewa, Kerajaan Kretek, Wonosobo. Seperti biasa, saya setiap awal tahun selalu menyempatkan untuk datang ke Wonosobo, ketemu dengan salah satu expert saya, guru saya, dan juga teman juga apa namanya konsultan lah dalam sisi lain dunia bisnis. Nah, tadi saya bareng sama Om Jatiko, kontraktor perumahan, juga sama Om Anan dan sama Disap, usaha cermin kaca. Kalau awal tahunnya ini biasanya kita memang meriksa ini. Jadi tadi jam 9 malam setengah 10 kita datang ke tempat beliau, ke Kiai Muzamil ini, membawa 7 sendok tanah dari 7 tempat yang berbeda. Jadi ada yang dari rumah, ada berapa ya, 4 apa 5, 4 tempat tadi. Ada yang dari kantor, ada yang dari toko, ada yang dari warung. Nah, kita sudah pilih, yang lain-lain ini kayaknya nggak ada gangguan apa-apa lah. Pilih. Tapi benar ketika kita cek dengan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu ada 2 tempat yang tadi ketahuan memang ada gangguannya, dan kelasnya ya middle agak menuju bidang tenang. Satu lokasi pembangunan perumahan, tapi Anda bisa cek tadi di awal apa namanya video ini di awal tadi, itu bentuknya serangannya. Yang kedua di kantor, itu juga ternyata kena serangan tapi middle aja. Tapi kalau yang serangan-serangan mistis seperti ini tidak kita enyahkan, tidak kita singkirkan, ya lama kelamaan bisa membuat bahaya kepada orangnya dan juga bisnisnya. Kalau dari perumahan tadi apa ya yang saya lihat itu ada tulang panjang, ada tulisan beberapa huruf hijaiyahnya, kalau nggak salah tulisannya Matio gitu, kalau di bahasa Jawa kan. Tulangnya panjang, kelihatannya tulang anjing sih. Kemudian ada tanah kuburannya, kemudian ada beberapa, kalau nggak paku ya sembilu tadi saya lihat. Jadi ini agak serius sebetulnya. Terus di lokasi yang kedua yang kita tarik dan agak lama, narik ini zikirnya butuh waktu lebih dari setengah jam, hampir 40 menit baru barangnya datang. Hanya Gus Miftah Firdaus tadi itu, dengan kain kapan hitam di tali mati, ada rajah lembutnya sekali, panjang banget, tanah kuburan, ada 5 biji paku karatan, dan juga ada kaki ayam cemani gitu. Dan kalau melihat dari bungkusannya yang sudah lusuh dan penuh dengan sawang laba-laba, itu kayaknya sudah agak lama. Jadi memang ada persoalan-persoalan bisnis yang kita bisa selesaikan dengan ilmu akademik, dengan ilmu marketing, dengan ilmu entrepreneur gitu ya. Tapi ketika itu tidak bisa kita lakukan dan tidak ketemu solusinya dan tidak selesai masalahnya, tentu kita harus mencari jalan lain, ilmu lain, perspektif lain. Karena namanya dunia ini kan banyak sekali cara atau upaya untuk mencari solusi. Kalau tidak pakai cara A, kita bisa pakai cara B, cara C, dan seterusnya. Salah satu langkah kita ke Wonosobo, ketemu Ustadz Muzamil di Desa Sundung Dewa, Kerajaan Kretek, Wonosobo, hanya 1,5 kilometer dari rumah sakit Mika Wonosobo. Itu adalah satu cara untuk apa namanya, menyelesaikan satu persoalan yang
bisa kita selesaikan secara rasio, secara ilmu bisnis, secara ilmu marketing, secara ilmu entrepreneur. Sudah dicoba beberapa kali, masalah terus tidak selesai, berarti ada something wrong, ada yang salah dan harus kita selesaikan dengan cara lain. Nah, serangan-serangan gaib, serangan-serangan mistis terhadap diri kita, terhadap kantor kita yang bikin suasana orang-orang di dalamnya emosi terus, saling curiga, saling bantah-bantahan, tidak kondusif untuk bekerja secara enak. Begitu juga kondisi usaha yang banyak gangguan, malam-malam tengklontang, ada suara-suara yang aneh, ada gerakan-gerakan benda berpindah dengan sendirinya, tiba-tiba nasi yang baru dimasak kemudian busuk padahal belum lama itu dimasaknya. Something wrong, kita harus curiga dan harus mencari penyelesaiannya. Saya kira itu dulu ya cerita kita dari Wonosobo. Hampir jam 12 malam lebih setengah 1, kita lapar, kita mau cari kuliner dulu sebelum balik lagi ke Jogja. Jogja Wonosobo kalau malam 2 jam sampai, tapi kalau sore waktu berangkat hampir 3 jam. 2,5 jam lebih, hampir 3 jam baru sampai. Oh ya, kalau teman-teman datang ke tempatnya Kiai Muzamil di Dusun Sundung Dewo, Kerajaan Kretek Wonosobo ini, di luar hari Kamis Jumat malam, hanya bisa apa ya, Sabtu malam sampai Rabu malam, tapi sisa beliau sudah bisa menerima tamu. Dan yang perlu dibawa adalah segenggam atau 1, 2, atau 3 sendok tanah di tempat rumah kita atau kantor kita atau warung kita yang kita merasa ada masalah antar teman, kok sering bentrok, sering emosian, atau ada hal-hal aneh yang terjadi di warung kita, di toko kita, di kantor kita, atau di rumah kita periksa. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kalau setelah dipikiri ada pergerakan darah tanah itu menyemburat kemana-mana, berarti ada sesuatu, serangan gaib, serangan mistis yang terjadi di situ, dan cara mengambilnya dengan sikir bersama sampai barangnya datang ditarik, macam-macam. Tapi kalau tidak ada, berarti masalah itu murni teknis, murni harus diselesaikan lewat strategi atau ilmu bisnis. Cari coach atau cari mentor yang bisa menganalisis apa masalah bisnis Anda, apa masalah yang ada di tubuh Anda, lalu cari solusinya dan dari situ membenahi. Tapi sekali lagi, kalau itu tidak ketemu, ya solusinya cuma akhirnya diselesaikan dengan cara lain, perspektif lain yang buat orang lain tidak rasional, tetapi sebetulnya yang tidak rasional itu bagi perspektif tertentu rasional. Hanya kita, otak kita aja yang belum bisa menerima logika, argumentasi, dan data. Istilahnya di otak kita tidak ada file itu, tidak terdownload aplikasi itu, sehingga kita bisa bilang itu tidak rasional, itu apa namanya, tidak masuk akal. Padahal semuanya ada ilmunya, ada caranya, dan itu bagian dari mencari solusi. Itu dari Wonosobo, semoga bisnis teman-teman lancar semuanya, jauh dari gangguan-gangguan mistik, jauh dari masalah-masalah yang sifatnya teknis. Sukses buat semuanya, bahagia untuk semuanya. Dan saya kembali mengingatkan, hidup ini jangan lupa ngopi, mudut, dan traveling. Ngopi bikin kita lebih sehat, kita bisa lebih rileks otaknya, dan traveling membuat kita mengetahui hal-hal baru, mengetahui wawasan baru, dan dari situ kita punya ide-ide baru, kita punya pengetahuan dan pengalaman baru yang akan membuat kita hidup kita bertumbuh dan lebih bijak dalam menghadapi hidup dan berbagai problem kehidupan. Salam sejahtera, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.